Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullahi. Gimana kabar, Dul? Sehat? Ya Ustaz. Sehat. Tadi Udah, ada. Ya itu Ustaz. Dul, sehat? Ya Ustaz, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana mau ngaji apa nih, abang nih? Ap- Apa aja Ustaz? Gak tahu Anung tadi nyuruhnya apa ya? Aku gak tahu juga kan aku disuruh sama nenek. Aku ngikut aja. Nah, kalau Quran udah bisa baca kan, Dul? Sudah Ustaz. Quran udah bisa baca. Terus kalau artinya belum bisa kan berarti? Belum. Nah, baik. Ini kan aku kan mau ngobrol dulu, ya nggak? Hmm, Ngobrol dulu kira-kira nih apa nih maunya nih dulu nih. ya, Maksud maksud aku tuh kalau misalnya belum bisa baca Quran, ayo baca Quran dulu gitu ya kan? ya. Oh, kalau misalnya belum, ya belajar bahasanya, ya Ya. kan? Belajar bahasa Quran supaya jadi orang Islam tuh bukan sekedar baca Quran nggak ngerti artinya sayang kan? Itu ya. Nah, kalau ini namanya keterampilan, ya enggak? Terampil Betul. bisa baca, bisa nerjemah itu keterampilan. Kan biasanya orang belajar itu ngerti tapi nggak bisa. Misal ada training macam training apa tuh? Training misalnya ISQ ya kan? Iya. Mahal tuh. Dua hari bayarnya 4 juta dulu. Ya akan dibikin nangis terus kan, nangis, nyesel gitu. Tapi keluar dari situ nggak bisa apa-apa, nggak bisa baca Quran, tidak dikasih keterampilan. Ya, dapatnya apa? Dapatnya wawasan, dapatnya semacam semacam keyakinan. Apa saya? Hah? Odong, odong itu kadut. Karena nanti Kalau di sana lagi nonton ya, nonton. iya. Nanti saya kan masih cari bentuk ya, cari bentuk. Ah, Kalau keterampilan itu harus punya dul, ya hmm. keterampilan bisa bahasa Al-Quran itu namanya keterampilan. Ya, supaya tidak dijejelin terus istilah orang makan itu tidak disuapin terus kalau kita ngerti, ya kan? Ya, tapi itu semua kan harus latihan. Apa? Tidak kelihatan. Oh, yang kemarin. Ya, kemarin. Kemarin
Itu. Iya. Lah, 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 lah. Dia udah. Dulu tadi. Udah Oke, dapat. sekarang pas dia MDA-nya jangan goda. Itu ke rumah tadi. Sampai begitu. Bapak mau ngaji sama kakak. Kak dulu ya. Nanti besok kita ke sana ya. Oke. Ke sana. Terus sambil nonton. Ya udah sana sama ibu. Ya udah sana sama ibu dong. Tapi dapat nanti warna kayak gitu dulu. Sana nonton sama ibu. Sampai malam. Hah? Sama ibu nontonnya sama ibu di kamar ibu. Kak Ima tahu, Kak Ima tahu. Ke sana Kak sama Kak Ima sama ibu. Itu Bapak kasih HP minta nonton Marsha bahasa Arab. Baik, ini kita obrolan malam ini mau ngobrol Al-Fatihah ya, Dul. Ya. Ya. Al-Fatihah itu kan surah pertama dalam Al-Quran, ya kan? Hmm, Secara tertulisnya. Tuh, betul. tapi secara diturunkannya dia surah kelima dulu. Surah kelima. Surah kelima. Kan surah Al-Alaq dulu ayat 1 sampai 5, ya kan? Ya. Ya kan? Itu turunnya tuh. Jadi kalau kalau dilihat dari urutan turunnya beda-beda dulu. Ya. Secara tertulisnya dia surah pertama, disebutnya Fatihah sebagai surat pembuka. Tapi sesungguhnya dia surah kelima itu. Yang pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ya kan? Terus Hmm. setelah itu surah Al-Mudathir 1 sampai 7. Surah-surah Al-Mudathir itu baru surah surah Al eh, surah namanya surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam Kolam. 1 sampai 7. Terus surah Al-Muzammil. Hmm. Surah Al-Muzammil 1 sampai 7 itu surah Al-Fatihah. Tuh, yang kelimanya tuh. Baru Al-Fatihah ya. Iya. Jadi dia tuh surah yang kelima sebenarnya. Nah, kalau kita bicara sinopsisnya, jadi gini. eh, Udah. sama ibu, Aku bisa. sama ibu, ibu tahu dua dua 5 kali. Sama ibu 2 5 kali. 2 5 kali, tahu kan? Sama ibu. Oke, sekarang eh, ada namanya sistematika wahyu. Tuh, namanya Wahyu. sistematika wahyu. Sistematika wahyu itu mempelajari Al-Quran Hmm. dari 5 surah tadi. Ya. Ya. Itu sistem tersendiri itu. Sistematika wahyu itu ditemukan oleh seorang kiai namanya Kiai Said. Kawannya Pak Habibie itu, orang Gunung Tembak. Ya, yang punya Ditemukan oleh siapa tadi? Tuh? Kiai Said, Kiai Abdullah Said. Oke. Siap. Kiai Abdullah Said. Namanya apa? Namanya sistematika wahyu. Jadi, apa namanya? Namanya sistematika wahyu. Sistematika wahyu. Neng, alnya jangan sampai ganggu, Neng. Keder Bapak nih.
Ya, jadi sistematika wahyu itu yang pertama surah Al-Alaq ya. Ya. Al-Alaq 1 sampai 5 ya. Terus setelah itu surah Al-Mudaththir ya, Ya. yang kedua surah Al-Mudaththir 1 sampai 7. Yang ketiga surah Al-Qalam Udah 1 sampai 7. Terus surah apa tadi? Yang keempat Al-Muzammil Al-Muzammil. ya, Udah, Al-Muzammil udah Majid. 1 sampai 7. Terus baru setelah itu Al-Fatihah ya, Al-Fatihah ya 1 sampai 7. Oke, sinopsisnya kalau surah Al-Alaq itu, tapi sekarang begini. Ya, um, Al-Quran itu diturunkan, saya mau bicara global ya. Al-Quran itu Ya. diturunkan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Oke, Oke. masuk. Sekarang kita lihat ya. Sekarang suara ada? Ada. Ya. Sekarang kita uji ya, kita uji teori. Teorinya apa tadi? Al-Quran diturunkan sebagai solusi, ya kan? Iya. Sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Waktu Allah turunkan surah Al-Alaq, isinya Iqra, bacalah. Itu berarti solusi atas apa tuh? Kalau atas ini membaca. Ya Soalnya kalau bacalah oh ya. berarti itu masyarakatnya masyarakat tidak bisa baca, Ya. ya kan? Jadi perintah Iqra, bacalah itu solusi atas kebodohan. Gitu nggak? Jadi memang surah Al-Alaq itu diturunkan supaya masyarakat tidak bodoh, ya kan? Ya. Jadi solusinya membaca. Oh. Apa yang disebut kebodohan di situ? Maka dilihat di ayat berikutnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ya. Tuh. Apa tuh berarti itu? Kita diperintah untuk membaca dengan nama Tuhan yang telah menciptakan. Kata Rob itu artinya pencipta, pemelihara, pendidik, pemilik, yang mengatur, yang mengembangkan, tuh kata Rob tuh. Alladzi khalaqa, yang telah menciptakan. Apa tuh? Jadi yang sedang diajarkan kepada kita. Yang sedang diajarkan kepada kita, pertama adalah agar kita belajar. Ya. Terus yang kedua, orang belajar itu harus bismi rabbika. Tujuannya karena Allah. Ya kan? Ya. Jadi belajar tujuannya karena Allah. Orang kalau belajar tujuannya karena Allah, berarti apa? Berarti akidahnya masih benar. Gitu nggak? Nah, oke. Mana di antara akidah yang benar? Di antara akidah yang benar, dul mesti paham sifatnya Tuhan. Mana di antara sifatnya? Di antara sifatnya adalah Rob. Rob itu nama dan sifat. Rob itu apa artinya? Pencipta, pemelihara, pendidik, pemilik yang mengembangkan, yang mengatur.
Tuh kata Rob tuh. Jadi semua aktivitas Allah itu ada di kata Rob. Oh. Terus yang berikutnya adalah alladzi khalaqa, yang telah menciptakan. Itu namanya sifat itu. Ya, jadi harus kita pahami bahwa yang menciptakan jagat raya ini adalah Allah. Ya. Ya. Jadi mana bedanya antara Allah dengan selain Allah? Ya, kalau selain Allah itu namanya alam. Kenapa alam ini dibikin? Dibikin oleh Allah sebagai tanda adanya Allah. Baik. Nanti dulu kalau buka ayat keduanya, Iqra wa rabbukal akram. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan insan dari alaq. No, orang kalau belajar bahasa Al-Qur'an, dia akan tahu artinya insan itu apa. Al-insan. Al-insana. Alif nun di akhir itu menunjukkan sempurna. Ya, tinggal insnya ini apa nih artinya ins? Anasa. Anasa itu artinya membutuhkan teman. Tuh. Jadi Allah itu telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Nggak bisa nggak ada teman, harus ada teman. Dulu hidup sendirian masa bisa? Nggak bakal bisa. Ya kan? Iya. Tuh. Artinya jadi manusia itu dia harus hidup secara bersama-sama dengan kawannya, saling menghormati, saling menyayangi, tuh. Saling melengkapi, saling menguatkan. Tuh, dari maknanya saja tuh dulu. Oke, sekarang min alaq, yang telah menciptakan manusia min alaq. Apa artinya alaq tuh? Min alaq. Alaq ini artinya satu secara bahasa segumpal darah, Ya. artinya adalah lintah yang menghisap darah. Yang ketiga artinya yang bergantung. Tuh maknanya alaq tuh. Nanti dulu tuh bisa buka misalnya itu ya. Buka Google ya. Ya. Saya tulis misalnya ya alaq. Alaq. Tuh. Gambar apa nih? Iya, gambar lintah. Gambar lintah. Ya. Lintah itu kan dia menghisap darah kan? Iya. Begitu ya. Tuh bahannya manusia tuh. Waktu Dul ada di perut mamanya Dul tuh. Itu begitu sel telur terbuahi oleh sel sperma, dia akan menjadi nutfatin amsyaj. Ya, jadi sel itu akan tercampur, lalu dia akan membelah, dan dia akan mencari tempat untuk dia bisa survive. Supaya tidak terlempar keluar, maka dia menempel di dinding rahim. Nah, menempel di dinding rahim, apa yang dia lakukan? Menghisap darah ibunya.
Setiap bulan datang tuh sel telur, dan itu menjadi makanan dia. Mestinya ibunya mens, jadi tidak mens, karena disedot. Sama lintah tadi itu. Kayak lintah memang bentuknya. Itu tuh alaq tuh. Baik. Nah, kenapa Allah beritakan manusia tercipta dari alaq? Supaya manusia faham bahwa bukan sekedar manusia itu membutuhkan kawan karena dia makhluk sosial, tetapi manusia itu sangat bergantung kepada ibunya, kepada rahimnya. Nah, begitu dia keluar, boleh dia durhaka kepada ibunya? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya apa? Makanya Allah katakan, Anar Rahman. Aku adalah Ar-Rahman. Syaqaqtur rahima an ismi. Aku ambil kata rahim dari namaku. Rahman, Rahim, satu akar kata kan? Iya. Iya enggak? Rahman, Rahama. Rahim, Rahama juga dari kata rahim. Jadi kata rahim diambil dari kata Rahman. Terus ada apa dengan itu? Allah mengatakan, faman wasolahu wasoltuhu. Siapa yang menyambung tali kasih sayang, tali kerahiman dengan ibunya, dengan bapaknya, maka aku tersambung dengan dia. Jadi ada pertalian. Ada jaringan. Waman qata'ahu qata'tuhu. Siapa yang memutus tali silaturahim, maka aku terputus dari dia. Ya. Jadi kalau terputus dari Allah, kita berdoa, doa kita tidak didengar. Ibarat orang telepon, jaringannya nggak ada gitu dulu. Begitu nggak? Iya. Tuh. Jadi jelas kan sekarang? Jelasnya di mana? Jelasnya kalau dul doanya pengen mantap, yang baik sama orang tua. Gitu nggak? Ya. Iya, Pak. Yang baik, yang bakti, doanya nanti didengar oleh Allah. Allah dengar, Allah kabul apa yang dulu mau. Ya. Terus yang kedua, harus pandai bekerja secara teamwork. Harus pandai. Bagaimana itu caranya? Orang kalau pengen pandai kerjasama, jangan pengen menang sendiri. Ya, jangan pernah bersombong, jangan merugikan orang lain. Ya, yang mudah kerjasama tuh. Ya, di mana nih saya apa yang perlu saya kerjakan? Ya dilihat saja job desk-nya, job description-nya seperti apa. Begitu orang kerja tim. Apa yang Dul harus kasihkan? Dul berikan 100% kebaikan yang Dul miliki untuk teamwork-nya Dul itu tuh. Gitu tuh orang kerja tuh. Terus harus saling merendah diri. Kalau saling merendah diri, tidak akan ada yang namanya bully, tidak ada yang namanya melecehkan orang lain, karena semuanya saling merendah diri. Nggak ada orang sombong. Begitu nggak? Betul, Pak. Itu tuh. Kenapa sering terjadi bully? Karena ada orang yang sombong. Sombong itu merusak. Ya. Makanya digambarkan manusia itu diciptakan dari alaq. Ya, daging yang kayak lintah. Itu tuh simbol ketergantungan. Ya. Simbol kelemahan. Sampai kapan manusia lemah? Sampai kapanpun manusia lemah. Nggak ada manusia kuat. Begitu nggak? Betul. Nggak ada manusia kuat. Itu pemilik Carrefour, suami istri, itu naik pesawat sampai di atas
mesinnya mandek. Jadi pesawat itu jatuh. Carrefour yang dia bangun di seluruh dunia, dia tidak bawa mati. Tidak dia bawa mati. Tuh, rugi kalau tidak beriman. Oke ya? Tadi saya katakan apa? Itu simbol ketergantungan, simbol kelemahan. Jadi kalau itu simbol kelemahan, manusia jangan pernah bersombong. Sepakat? Sepakat, Ustaz. Nah, terus Iqra wa rabbukal akram. Ayat ketiganya kan? Iya. Apa tuh artinya itu? Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling mulia. Lihat, baca Tuhanmu paling mulia. Sekarang di Iqra dulu nih. Kenapa kata Iqra diulang? Tadi di awal kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iya. ya kan? Kenapa diulang itu? Diulang pertama sebagai kode bahwa membaca itu penting. Kapan manusia mau naik derajatnya harus membaca. Kapan manusia mau naik levelnya harus membaca. Tuh, maka dulu akan lihat orang yang levelnya tinggi kalau ngobrol itu ngobrol tentang ide. Orang yang levelnya tinggi berbicara ide, berbicara moral yang baik, berbicara bagaimana caranya menjadi manusia yang high level dari segala bidang. Nah, level di bawahnya akan kalau manusia level di bawah itu manusia yang berusaha untuk hidup survive, mencari dunia, mencari kerja, itu di bawahnya. Di bawahnya lagi manusia yang kalau bicara levelnya nih, level di bawah itu bicaranya tentang kelemahan orang lain. Tuh, kapan seseorang levelnya itu tinggi kalau dia wawasannya luas. Kalau dia banyak membaca. Orang banyak membaca tidak ingin berbicara tentang aibnya, kelemahan orang lain, nggak ingin. Karena itu tidak berguna. Orang yang levelnya tinggi itu berpikir ide dan konsep. Bagaimana ini kita bisa maju, bagaimana itu tuh orang levelnya tinggi. Tuh. Tapi itu hanya dimiliki oleh orang yang banyak baca. Oke, itu satu. Terus yang kedua, kenapa itu diulang? Untuk menunjukkan bahwa dengan membaca kita akan menjadi mulia. Maka Allah katakan Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling mulia. Jadi baca, kamu akan mulia. Tapi jangan sombong. Di atas yang mulia ada yang maha mulia, yaitu Allah. Di atas langit ada langit. Begitu istilah orang sekarang, istilah orang Indonesia. Gitu. Pokoknya intinya baca, pasti kamu mulia. Tapi jangan sombong. Gitu. Kapan bisa tidak sombong? Kalau ingat asal penciptaan kita loh. Nggak ada orang hebat itu, nggak ada. Oh, Ustaz ini hebat, nggak ada. Nggak ada. Oh, ini bukan orang kalau viral itu pasti hebat, nggak. Ya, bisa saja orang itu viral, tapi akhlaknya bejat, bisa? Ya nggak tuh? Benar. Ya. Viral, tapi akhlaknya kotor luar biasa. Ya. Coba saja sekarang misalnya kalau buka tentang fufu fafa. Oh iya. Ya kan? Iya, Ustaz. Memalukan sekali kan? Iya. Tuh, masa derajat seorang wakil presiden terpilih seperti itu? Kita nggak mau lah.
Ya, bicara pornografinya itu keterlaluan. Ya, itu nggak boleh itu. Ya. Terus menghina banyak orang, banyak tokoh. Ya. Itu dulu. Nah, kenapa orang yang levelnya tinggi tidak mau membicarakan kelemahan orang lain? Tidak mau membicarakan tentang keburukan orang lain. Karena orang yang levelnya tinggi memahami bahwa menghina orang itu hanya dilakukan oleh orang yang hina. Tapi kita bisa jadikan kasus per kasus sebagai apa? Sebagai pelajaran. Tuh. Tadi saya katakan apa? Orang yang viral bukan berarti levelnya tinggi. Bisa jadi karena bobroknya maka dia viral. Begitu gak? Betul, Ustaz. Oke, sekarang ada seorang artis. Penghasilannya sehari bisa 500 juta. Sehari. Dari mana? Dari YouTube aja itu. Iya. Apa yang dia jual? Yang dia jual adalah kemolekan tubuhnya. Oke, pertanyaannya, apakah duitnya halal? Haram. Buat apa makan duit haram? Lihat tuh. Nah, kalau Dul sudah bisa mengatakan itu duitnya haram, berarti Dul levelnya tinggi. Tapi kalau Dul pengen yang haram, berarti Dul levelnya level paling bawah, level binatang. Jadi lihat aja Dul kalau ngobrol-ngobrol itu ngobrol tentang apa. Ya, tapi kalau ngobrol tentang konsep, tentang ide supaya maju, berarti level tinggi. Itu Dul. Oke, itu ayat ketiga tuh Dul. Allamal insana ma lam ya'lam. Yang telah mengajari manusia apa yang sebelumnya tidak dia ketahui. Ya. Bukan itu. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan pena. Artinya apa itu? Artinya Allah menganjurkan kepada kita, kepada manusia, agar peradaban kita naik, harus ada proses belajar mengajar. Satu. Terus yang kedua, ada media yang harus dikuasai. Media apa? Media tulis baca. Ya, sekarang ya, kita mau nulis pakai tab. Itu media tulis baca. Ya. Misalnya saya tadi jelaskan ke Dulkan. Ya. Ya, kayak gini kan. Ini kan Betul, papan kan. Ya, saya Iya. harus kuasai ini. Ini penanya ini. Ini penanya, ini papannya. Ya, medianya tuh. Meskipun ini sebenarnya ada pensil bawaan ini laptop nih. Tapi tidak sebebas kalau saya menulis di papan ini nih. Cina bikin nih. Iya, iya. Ya. Jadi media tulis baca itu harus dikuasai. Baru dia maju deh orang Islam. Entah orang per orang, entah kelompok, entah negara, harus dikuasai itu. Urusan tulis-menulis. Jadi tadi baca, tulis. Nah, memang kan membaca dulu baru menulis kan? Nah. Baik. Oh. Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa yang belum ia ketahui. Artinya apa itu? Harus ada regenerasi, diajari anak-anak, diajari kawan-kawan. Harus. Jadi kalau punya ilmu jangan disimpan sendiri. Tuh.
Jadi itu tuh surah Al-Alaq tuh, Dul. Isinya tuh. Jadi isinya apa? Isinya agar kita belajar, agar kita akidahnya kuat, agar kita produktif, agar akhlak kita mulia, tuh, agar kita kerjasama, agar kita bisa kerja secara teamwork, agar kita tidak sombong, saling menghargai, tidak melecehkan, tidak merendahkan orang lain. Tuh. Terus agar apa lagi tuh? Agar kita menguasai media, agar kita melakukan penelitian, agar kita melakukan regenerasi untuk generasi unggulan. Tuh isinya tuh Dul. Iya, betul Ustaz. Jadi keren gak tuh surah itu tuh? Keren banget Ustaz. Oh keren banget itu. Ya itu keren banget. Oh, itu sistematik wahyu tuh itu dulu tuh Dul. Iya, Jadi itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu nggak? betul Ustaz. Nah, kalau itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mah nggak ada orang Islam pusing nyari duit, nggak ada orang Islam pusing untuk apa namanya untuk mikirin keluarganya gitu, nggak ada. Tuh, karena apa? Karena sunnatullahnya dia ikuti semua, gitu nggak? Tuh. Kenapa orang itu terlilit di pinjol misalnya, pinjaman online, judi online. Kenapa coba? Karena nyari Itu jalan mudah. ya dasarnya adalah karena dia ingin cepat kaya dengan cara yang tidak wajar. Begitu nggak? Iya. Ya. Kenapa demikian? Karena dia tidak sabar. Karena dia tidak taat kepada Tuhannya. Ini haram, ini jangan. Coba kalau taat. Gitu nggak? Kenapa tidak taat? Karena dia tidak merendah diri. Gitu. Pokoknya apa saja harus dipelajari dulu supaya maju. Gitu nggak? Siap Ustaz. Betul Jadi Ustaz. gini, Dul kalau pengen jadi orang yang keren, ini konsepnya begini. Dul harus mengerti pohon, ya. Pohon. Sekarang aku gambar pohon. Ya. Baik, ya. Ini pohon ini buah-buahan ya. Gambarannya apa ini? Ini akar yang menghunjam ke tanah, ke bumi. Ini apa artinya? Artinya akidah yang kuat. Akidah atau keyakinan beragama. Keyakinannya mesti kuat. Nah, ranting yang tinggi menjulang ke langit ini wawasan. Ya. Wawasannya luas dan mulia. Nah, buah-buahan ini adalah akhlak. Akhlak mulia dan bermanfaat. Bermanfaat bagi siapa? Bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi bangsa, bagi dunia. Itu tuh. Itu namanya sosok yang unggulan. Pribadi muslim yang unggulan. Akidahnya kuat, wawasannya luas, terpuji, akhlaknya mulia. Dia berguna untuk siapa saja berguna. Kapan kita bisa berguna? Kalau ilmu kita bermanfaat, berguna. Mana antara lain ilmu yang bermanfaat? Dulu dijadikan Allah takdirkan sebagai orang yang kaya raya. Membantu sana, membantu orang fakir, miskin, anak yatim.
membantu lembaga pendidikan Islam, dan seterusnya. Itu namanya berguna. Gitu gak? Betul, Ustaz. Itu deh. Nah, itu tuh sekilasnya tuh Dul. Tentang apa? Tentang sistematika wahyu. Yang ketika wahyu, iya. Nah, tinggal sekarang Dul lakukan semacam rencana. Dul coba tulis sendiri. Nanti hari Senin yang akan datang, aku akan tanya sama Dul. Dul, untuk menerapkan 5 ayat surah Al-Alaq itu, apa yang Dul mau lakukan? Oke, paham, Ustaz. Siap, Misal, siap. satu, saya akan membaca buku ini dengan tujuan 1, 2, 3, misal. Ya. Terus ya, pokoknya apa yang terfikir di pikiran Dul tentang ayat itu, penerapannya. Iya, iya, paham, Ustaz. Penerapannya apa saja kira-kira. Jadi tadi yang saya sampaikan kepada Dul, bagaimana itu bisa Cara dijadikan menerapkannya ya. penerapannya Iya, iya. bagaimana, aplikasinya Paham, Ustaz. bagaimana. Ya, Paham, oke, Ustaz. itu ya. Nanti malam Senin yang akan datang kita di surah Al-Muddathir. Oke? Paham, udah share ya. Ya, ini namanya apa Dul? Ini namanya Jibrol. Jibrol. Ngaji Nah, ngobrol. sebab apa? Sebab baru kasih wawasan, ya kan? Iya. Tuh, nanti kalau sudah diajarin Dul bisa nerjemah Quran, ini bisa, itu namanya baru ngaji serius. Iya, Ustaz. Tuh, Bisa. jadi kita ngobrol dulu nih Dul. Sampai kapan ini ngobrolnya itu kayaknya 5 kali pertemuan, ya Dul? 5 kali pertemuan kita ngobrol, kesananya kita akan ke yang lebih menjurus pada keterampilan. Keterampilan apa? Keterampilan bahasa Al-Quran, ya, terus keterampilan beribadah. Gitu, Dul? Keterampilan beribadah. Nanti aku akan cek Fatihahnya Dul oke apa belum. Ya, kalau sholat baca suratnya apa, aku akan cek bacaan surah untuk sholatnya itu Dul sudah benar apa belum, sudah faham apa belum. Zikir-zikir, takbiratul ihram, terus doa iftitah, ruku, sujud, i'tidal, doa-doanya itu benar apa tidak. Itu namanya keterampilan. Tuh. Terus memahami apa tidak. Tuh. Karena boleh jadi Dul itu sholat dengan ilmu yang Dul peroleh waktu masih SD. Begitu gak? Atau ilmu yang diperoleh waktu masih SD. Jadi belum terjadi pembaharuan. Ya kan? Oke, itu dulu. Ada pertanyaan? Lalu Ustaz, paling tadi itu aja ya penugasannya. Bukan tugas sih, Iya, penerapan kan. iya, penerapan. Siap. Nanti misalnya untuk ayat pertama aku akan terapkan 1, 2, 3. Ayat kedua aku terapkan 1, 2, 3. Gitu kan, Dul? Pak Ustaz. Oke, sip. Sampai sini dulu. Kawan-kawannya kalau mau diajak ikut, boleh dong. Ini ada yang dengar satu Ustaz. Nih, ada yang dengar juga tuh. Iya. Jadi supaya lebih bermanfaat. Gitu gak? Baik, kalau begitu kita tutup dulu ya. Baik Ustaz. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.